seberapa penting. Iya. Kalau dibilang penting ya penting ya tentunya pastinya penting banget. Karena zaman sekarang itu akses untuk informasi itu mostly in English. Yang penting-penting gitu ya. Iya. Mostly in English. Jadi emang kita perlu banget untuk tahu aja gitu loh. Oke lah, mungkin kita masih belum pede buat ngomong gitu kan. At least kita tahu. At least we can read. Halo generasi penerus Hatta, selamat datang di Siniar Literasi. Episode kali ini kita kedatangan orang yang spesial, yang seorang konten kreator berasal dari Sumatera Barat, telah punya 125.000 ya, 125.000 followers di Instagram. Selamat datang Mr. J. Halo Kak Randy. Halo, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, I'm doing well. Oke, I'm doing well. Itu apa tuh artinya? Ya, baik-baik aja. Oke. Sehat. Kalau saya dulu taunya ketika ditanya how are you, jawabannya I'm fine, thank you and you gitu ya. Itu format dari sekolah begitu ya. Kayak udah template gitu ya dia. Template begitu. Oke. Kok bisa sih jago bahasa Inggris? Karena suka sebetulnya dari dulu sih, dari SD, mungkin zaman masih SD atau belum sekolah gitu ya. Jadi ada kakak yang paling besar itu sering ngasih ngasih paparan bahasa Inggris dari dulunya gitu, kayak thank you, you're welcome, good morning, begitu. Jadi kayak mulai asik ya bahasa Inggris gitu. Dan akhirnya suka, dan sampai sekarang suka. Oke, berarti dari segi pendidikannya gimana? Apakah belajar formal juga atau juga didukung dengan belajar informal seperti les gitu? Enggak ada les. Jadi sekolah kayak biasa sekolah, nggak ada les, nggak ada kursusan segala macam private, nggak ada. Jadi kayak emang belajar sendiri, otodidak gitu, dari lagu, dari video klip, dari film, movie dan seterusnya gitu sih. Oke. Terus untuk awal mula terjun ke media sosial sebagai persona Mr. J itu gimana tuh awalnya? Itu mulainya tahun lalu. Mau dibilang baru juga hampir setahun. Jadi masih terbilang baru juga ya. Itu Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu. Itu setelah seminggu mempertimbangkan gitu, beberapa orang kayak mensupport gitu. Coba deh bikin konten, coba deh yang simple aja gitu. Karena mungkin yang simple begini nih orang belum tahu gitu. Jadi ya ada beberapa member siswa di privat gitu waktu itu mensupport, dan juga teman-teman juga banyak yang dukung, kayak coba deh, kayaknya bisa, coba aja gitu. Itu jadi di situ awal mulanya. Oke. Kalau motivasinya apa dalam membuat konten belajar bahasa Inggris itu? Karena gimana ya? Pengen aja untuk dapat jangkauan yang lebih gitu loh, nggak cuman sekedar yang di sekitar kita aja, kayak misalnya di sekolah atau di bimbel gitu kan, tapi juga pengen jangkauannya itu lebih luas, lebih banyak, karena ya jujur masih banyak di Indonesia tuh kayak kita tuh hal-hal yang kecil aja tuh masih nggak tahu gitu loh, jadi pengen dibantu di situ. Oke. Nah, pertama kali bikin konten itu yang slide ya, yang carousel itu ya kalau saya nggak salah. Terus pertama kali viralnya gitu kontennya. Itu konten yang mana? Ya, kan yang setahun lalu itu. Jadi kan seminggu itu benar-benar mempertimbangkan gitu kan. Karena kalau udah terjun ke satu bidang pasti kita harus all out gitu kan, harus benar-benar maksimal di situ, harus konsisten dan segala macam. Jadi setelah pertimbangan itu akhirnya kayak coba bikin list materi, dan itu udah berniat buat posting tiap hari. Jadi benar-benar postingnya tiap hari teman-teman. Tiap hari? Iya, tiap hari, literally tiap hari. Jadi tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya itu benar-benar diporsir. Jadi kayak awal-awal itu masih
carousel slides gitu kan, dan pokoknya ganti-ganti nih, misalnya tanggal 1 ini carousel, besoknya itu reels, besoknya lagi carousel dan seterusnya begitu, sampai akhirnya kayak mikir jangkauannya kayaknya kurang luas kalau slides, orang kayaknya rada malas untuk baca gitu, literasinya agak-agak kurang gitu kan. Jadi akhirnya memutuskan untuk full di reels aja, dan di hari ke-24 itu konten itu booming. Viral banget sampai sekarang itu 1,1 atau 2,2 juta views gitu. Di situ tuh mulai viralnya. Jadi semenjak itu followersnya makin naik terus, engagementnya makin naik terus, dan ya responnya cukup baik juga sih dari orang-orang gitu. Oke, berarti dalam bikin konten itu ngikutin tren gak sih atau gimana? Atau memang punya ide sendiri, ideologi sendiri. Iya, gitu ya. Awal-awal iya punya ideologi sendiri dan nggak mau ngikutin apa yang ada gitu loh. Jadi pas awal-awal itu 20 hari pertama gitu kan masih mikir aku personanya harus begini, aku harus begini, harus begitu gitu. Sampai emang nggak naik. Nggak naik. Di hari ke-24 itu emang coba ngerubah format sedikit. Ya pokoknya dirubah aja formatnya beda dari yang sebelum-sebelumnya, dan mulai dari situ tuh kayak ternyata kayaknya nih netizen itu nggak pengen basa-basi, langsung to the point. Pengennya kayak langsung aja ke intinya gitu, nggak usah pakai basa-basi segala macam. Jadi mulai dari situ tuh mulai ngikutin, dan ya learning by doing juga gitu kan, ngikut belajar ngelihat kayak hooknya gimana bagusnya dan penyampaiannya harusnya gimana biar lebih menarik gitu. Berarti bisa dibilang ngikutin tren gitu ya. Iya, pas awal-awal dulu ngikutin trennya gini, musik yang viral itu yang dipakai, walaupun kayaknya kesannya nggak cocok dengan konten itu, tetap dipakai gitu, karena cukup membantu juga saat itu. Cukup signifikan ya. Oke. Nah, tren media sosial itu kan dinamis ya, maksudnya sering banget fluktuatif lah atau berganti, atau yang ini viral besoknya enggak lagi gitu kan. Sangat-sangat ya dinamis gitu. Nah, gimana tuh Mr. J menghadapinya kedinamisan media sosial ini, kedinamisan tren media sosial ini? Gimana ya, kita mau nggak mau ngikut sih ke situ, dan dengan mempertahankan juga sih persona kita. Memang kita nggak bisa 100% harus ngikutin ideologi kita pengennya gimana. Kita juga karena bikin konten itu bukan buat kita teman-teman, tapi for the audience, buat penonton, bukan buat kita aja gitu. Jadi emang kita perlu ngikutin kedinamisan itu. Kayak orang-orang tuh lebih sukanya konten yang bagaimana, ya udah kita ngikutinnya ke situ karena ini buat mereka, bukan buat kita gitu kan. Go with the flow. Yes, go with the flow. Oke, tadi kan sempat di-mention juga ngajar ya, ngajar bimbel. Berarti kesibukan selain menjadi content creator itu ngajar? Iya betul, ngajar di sekolah, di bimbel juga teman-teman. Ada satu sekolah negeri di sini, terus ada satu bimbel offline, terus ada bimbel online juga, dan buka privat online sendiri juga. Gitu. Iya. Nah, punya tantangan tersendiri nggak ketika menjadi seorang guru gitu? Tantangannya ya, agak gimana ya? Tantangannya itu mungkin karena masih merasa kayak masih muda, masih perlu pengalaman lebih, butuh diisi lagi gitu loh. Jadi tantangannya di situ kayak masih learning by doing, menghadapi mood anak yang berbeda tiap harinya, karakter yang selalu berubah tiap harinya, jumlah siswa yang berbeda-beda, dan emang harus adaptasinya gitu sih paling. Nah, cara adaptasinya itu gimana tuh yang dilakukan oleh Mr. J? Tergantung, ngikut ininya dulu sih. Biasanya menyesuaikan dengan tingkat kelas siswanya. Kalau misalnya di bimbel kita harus lebih begini, lebih look fresh, dan penyampaiannya juga lebih fresh dan segala macam gitu. Memang menyesuaikan. Kalau di sekolah lebih mencoba sedikit lebih berwibawa gitu dan seterusnya. Gitu sih. Oke, adaptif ya. Iya, betul. Oke.
Dalam proses mengajar ini, apakah Mr. J juga memberikan sedikit perhatian gitu kepada murid-muridnya yang diajar itu untuk bijak menggunakan media sosial? Bijak. Explicitly enggak, secara langsung gitu enggak, kayak kalian begini ya, harus begini enggak gitu, cuman lebih kayak ngasih beberapa gambaran aja. Ini loh efeknya begini. Pernah nggak ngeliat berita yang kemarin yang ini gitu? Itu efeknya karena ini. Coba deh dipertimbangkan lagi, bijak lagi menggunakannya. Efeknya itu emang positifnya banyak dari sosial media, tapi negatifnya juga banyak banget juga kan. Jadi emang harus pintar-pintar kita memfilter. Jadi begitu, nggak explicitly bilang ke mereka kalian harus begini, harus begitu, mendiktekan gitu, nggak. Jadi lebih ke apa itu istilahnya ya? Lebih santai aja. Lebih santai, oke. Ya secara tidak eksplisit gitu ya, mengarahkan muridnya untuk menggunakan media sosial sebaik-baiknya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas menggunakan media sosial secara bijak itu secara generalnya gitu. Nah, menurut Mr. J nih sebagai content creator, gimana sih caranya kita agar bijak dalam menggunakan media sosial? Kalau versi aku time management sih teman-teman. Time management itu benar-benar aku coba di manage, betul, emang harus diatur. Nggak bisa kita ada waktu kosong dikit dihabiskan untuk itu aja, nggak bisa gitu, karena secara nggak sadar kita akan terbawa di situ. Bisa jadi kayak habis 3 jam di situ gitu loh, dan ya terbuang sia-sia buat scrolling aja kan. Buat apa gitu. Emang harus pintar-pintar kita secara bijak membagi waktu gitu loh teman-teman. Misalnya kayak ya pertama kita harus nentuin dulu kegiatan apa itu namanya, kegiatan primer kita apa. Misalnya belajar sebagai siswa gitu kan. Di sekolah misalnya dari jam 7 sampai jam, sekarang kan full day ya, ada yang sampai jam 5, ada yang sampai jam 4. Berarti ya fokusnya ke situ dulu. Nanti malam ya pintar-pintar dibagi. Mau mungkin 2 jam boleh sih, nggak masalah. Cuman harus selesaikan juga kewajiban yang lain dulu gitu. Lagian juga sekarang di handphone itu juga sudah ada ini ya, fitur apa sih istilahnya itu? Time limit itu ya? Iya, time limit. Sama kita bisa nge-track gitu seberapa betul. Lama kita menggunakan media sosial ini, menggunakan aplikasi ini. Itu juga mungkin membantu kali ya. Bisa banget. Oke. Nah, potensi kita ngomongin sekarang. Potensi media sosial itu kan luas banget. Nah, barangkali mungkin ada di luar sana gitu guru-guru yang ingin mengikuti jejaknya Mr. J gitu, yang menggunakan media sosial sebagai salah satu media pembelajaran gitu, bukan hanya sebagai kepada muridnya, tapi juga kepada khalayak umum gitu yang menggunakan media sosial. Itu ada nggak tips and triknya gitu? Tips pertama adalah kalau emang sudah pengen terjun ke situ, ke sosial media, emang harus berkomitmen dan konsisten ya. Nggak harus juga kayak ngepost tiap hari gitu, nggak harus sih. Kalau emang kesibukannya emang sibuk banget gitu kan, kerja dari pagi sampai sore, emang nggak sempat buat take video dan bikin ini itu segala macam, nggak apa-apa sih, kayak 2 kali seminggu juga nggak masalah. Atau mungkin ketika weekend itu pengen disisakan waktunya beberapa jam buat take video aja, nanti ngedit sekalian, terus besok-besoknya tinggal post aja gitu kan, juga bisa. Jadi emang harus persistent sih, nggak cuman komitmen aja, emang harus apa ya, teguh di situ sih. Betul, karena nggak bisa setengah-setengah gitu loh. Oke, nah dari Mr. J-nya sendiri dalam membagi atau memanfaatkan media sosial, membagi antara persona Mr. J dengan media sosial sendiri gitu, karena kita sebagai individu itu kan pasti, apalagi zaman sekarang gitu kan pasti kebanyakan, bahkan mungkin hampir semua gitu, apalagi generasi dari milenial ke bawah gitu, ingin didengar, dan salah satu caranya adalah menggunakan media sosial. Nah gitu dari Mr. J, cara membaginya gimana tuh antara persona Mr. J dan seorang Fajar gitu? Sebetulnya gimana ya,
si Mr. J ini tuh bukan dua orang berbeda sebetulnya personanya dengan Fajar gitu kan. Paling lebih ke Fajar itu dia ada beberapa bagian gitu kan. Nah, yang satu bagian ini si Mr. J-nya ini gitu loh. Dan di social media yang itu lebih di enhance aja si bagian yang itunya gitu loh. Jadi ya gitu sih pembagiannya. Maksudnya bukan orang yang berbeda, persona yang berbeda, cuman satu bagian aja gitu, bagian yang lainnya. Gitu. Oke, nah gimana sih, ada tipsnya nggak nih Mr. J, kita cara untuk mengoptimalkan media sosial sebagai media pembelajaran? Bisa banget teman-teman. Tapi pertama yang harus kita tentukan adalah tujuan pembelajarannya buat apa dulu gitu kan. Misalnya ada teman-teman yang pengen tes IELTS gitu kan, mau kuliah luar negeri misalnya gitu kan. Berarti ya pertama di set dulu goalsnya buat apa, terus manage timingnya, misalnya kayak berapa jam sehari buat belajar gitu kan. Lalu lihat nih, cari-cari konten mana yang kira-kira cocok buat kita gitu loh. Jadi bukan sekedar scrolling aja gitu kan. Nggak bisa kalau begitu. Emang harus ada apa itu namanya ya? Manajemen ya gitu. Oke. Nah, dalam membuat konten ini kan pasti perlu yang namanya berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif kayak gitu. Nah, gimana sih caranya untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan berpikir kreatif itu? Itu susah banget teman-teman. Karena kayak tadi kan sosial media itu dinamis banget. Memang benar-benar bisa kayak berubah-ubah gitu loh. Benar-benar itu. Jadi emang kalau aku sih lebih seringnya apa itu namanya ya? Cari idenya dari sosial media gitu kan. Tapi nanti dirubah jadi versi aku gitu loh. Jadi ATM. Iya, ATM. Amati, tiru, modifikasi itu banget sih. Jadi gitu. Jadi kalau yang 100% dari akunya, paling itu materi-materi yang aku tahu. Itu paling. Jadi itu aja yang dikemas gitu. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang entertainment, jadi di sosial media itu kita nggak juga harus 100% apa namanya formal gitu ya, ngasih materi aja gitu, audiensnya bakal bosen. Jadi kita juga perlu menyisipkan komedi sedikit ya, entertainment gitu kan. Jadi audiensnya tuh ngerasa kayak oh iya juga gitu. Tapi yang komedinya tuh harus ada hal yang relate juga harus ke merekanya. Ya ada value-nya juga. Jadi nggak sekedar kayak apa yang joget-joget. Nggak sekedar itu, tapi juga harus ada value-nya, ada materinya juga yang disampaikan gitu loh. Gitu. Emang harus ada entertainment-nya juga. Nah paling kalau yang di bagian entertainment tuh baru aku sering kayak ngeliat yang lagi tren tuh ini. Kayaknya aku harus bikin juga deh yang begini gitu. Dan tapi bikinnya versi aku gitu. Dikaitkan juga ya sama... Iya, dikaitkan sama background sebagai guru bahasa Inggris gitu-gitu. Oke. Luar biasa ya, tepuk tangan dong. Oke, sekarang kita ngomongin hal yang lebih luas nih. Gimana pendapat Mr. J tentang kemampuan masyarakat Indonesia dalam hal berbahasa Inggris? Takut. Jadi gimana ya? Kalau ini secara general nih atau misalnya di sekitar kita aja dulu nih. Boleh yang mana aja nih, secara general atau mau yang di sekeliling kita? Sebetulnya nih ya, masyarakat Indonesia itu cukup tahu kok dengan beberapa kosakata berbahasa Inggris gitu loh. Mereka tahu ini artinya ini artinya ini gitu. Cuman mungkin kita nggak terlalu bisa komunikasi dengan bahasa Inggris dengan lancar gitu ya. Paling itu aja kendalanya, karena ya sama-sama kita tahu kan teman-teman kalau bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita. It's not our mother tongue gitu kan, dan juga bukan bahasa kedua kita di Indonesia, dan ini adalah bahasa asing gitu. Jadi emang paparan kita itu kurang banget untuk bahasa Inggris. Jadi kalau menurut aku pribadi sih wajar-wajar aja jadinya kita itu bahasa Inggrisnya kayak ya begitu gitu loh. Emang
kalau aku pribadi mewajarkan hal itu karena bahasa asing tadi kan. Dan juga ke siswa-siswa aku juga sering aku ngasih apa itu namanya, wejangan juga begitu ya. Kayak memotivasinya tuh gitu. Bahasa Inggris itu bukan bahasa kedua kita, bukan bahasa ama bukan bahasa ibu kita gitu kan. Jadi it's okay to make mistakes. Nggak apa-apa kok salah pronunciation, salah penggunaan kata kerja, salah grammarnya nggak betul, nggak masalah gitu. At least kita ngerti nih orang ini ngomong apa, atau orang ngerti kita ngomong apa, udah gitu aja gitu loh. Dan itu tadi sifatnya juga kurang aplikatif ya, bahasa Indonesia bahasa Inggris di negara kita ini gitu ya. Nggak ada ininya juga kan, emang nggak aplikatif juga di sini gitu loh, tergantung lingkungannya gitu loh. Oke, berarti seberapa penting sih kita gitu sebagai masyarakat Indonesia itu bisa fasih berbahasa Inggris gitu? Seberapa penting? Iya. Kalau dibilang penting ya tentunya pastinya penting banget. Karena zaman sekarang itu akses untuk informasi itu mostly in English. Yang penting-penting gitu ya. Iya. Mostly in English. Jadi emang kita perlu banget untuk tahu aja gitu loh. Oke lah, mungkin kita masih belum pede buat ngomong gitu kan. At least kita tahu, at least we can read, kita bisa baca, kita bisa ngerti ini intisarinya apa. Kita tahu nih 5W1H-nya apa dari teks ini gitu loh. Itu karena itu tadi informasi-informasi itu yang penting-penting itu mostly in English. Dan juga kalau yang ini beda lagi ya, kalau misalnya yang mau kuliah luar negeri atau kalau pengen kerja di luar negeri, lingkungan kerja yang multinasional gitu-gitu kan, itu beda lagi gitu loh. Memang penting kalau di situ kan, itu penting banget malah. Penting banget ya. Iya, harus. Malah harus bisa iya segala macamnya ya, komunikasi, ngomong, nulis segala macamnya ya. Oke. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup, ada pesan-pesan khusus untuk generasi penerus Hatta agar bisa termotivasi gitu dalam fasih berbahasa Inggris? Aduh, aku nggak biasa ngasih motivasi. Jadi gini ya, apa tadi generasi penerus Hatta. Gini ya, teman-teman generasi penerus Hatta, yang perlu teman-teman tanamkan di mindset teman-teman adalah yang perlu teman-teman tanamkan di mindset teman-teman adalah bahasa Inggris itu bukan bahasa kita ya, bahasa asing, bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa kedua di negara kita. Jadi making mistakes itu wajar aja teman-teman. Nggak harus kita insecure dengan pronunciation kita yang nggak benar, dan aksen kita yang logat Indonesia, logat Minang, logat Jawa dan segala macam. It doesn't matter. Iya, logat Jaksel itu udah keren. Itu udah keren. Ya, nggak perlu dipusingkan, nggak perlu insecure, nggak perlu khawatir dengan hal itu, karena itu bukan poin utama ya. Yang penting itu kita tahu ini orang ngomong apa, kita tahu ini tulisan tentang apa, dan orang ngerti kita ngomong apa, udah itu aja. Jadi nggak perlu dipusingkan dengan grammar, tenses, nggak perlu. Jadi cukup tahu aja udah. Kita ngerti aja nih orang ngomong apa, kita ngerti aja nih teksnya tentang apa, nggak per kata ya, maksudnya tentang apanya gitu. Itu udah keren banget sih, karena ya kita sama-sama tahu kalau bahasa Inggris itu paparannya itu kurang banget di kita, di lingkungan kita gitu kan, kecuali emang lingkungannya berbahasa Inggris. Kalau di lingkungan biasa kan kita emang ngapain bahasa Inggris gitu kan, bahasa Indonesia aja udah, bahasa daerah juga apalagi gitu. Jadi don't be insecure, just nggak usah insecure, udah santai aja. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu sekian siniar literasi kali ini bersama Mr. J. Teman-teman generasi penerus Hatta, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, untuk subscribe dan share ke teman-temannya mengenai siniar literasi ini. Dan sampai jumpa di episode siniar literasi berikutnya. Salam literasi.